Shalom Bapak Ibu, yuk mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa sama-sama ya. Anda yang di sini dan juga yang di rumah, mari kita berdoa supaya firman Tuhan bisa diberitakan seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami serahkan hari ini Tuhan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa setiap kami punya hati yang terbuka Tuhan, mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, ajar kami kebenaran-Mu Bapa siang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, bekerja lewat keterbatasan manusia kami dan setiap peralatan yang kami pakai, semua fasilitas yang kami pakai Tuhan, tetap Tuhan Kau kerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Satu rekan hamba Tuhan kemarin beberapa waktu yang lalu cerita sama saya tentang fasilitas penerbangan yang sekarang ada ya. Beliau tinggal cukup jauh di Papua sana dan di tempat yang cukup terpencil. Beliau cerita untuk pergi dan pulang ke tempat itu sekarang aksesnya betul-betul sudah tertutup. Dan beliau mencoba keluar dari kotanya. Anda tahu ya, menurut penuturan beliau antrian pesawatnya itu mencapai 1.100 orang yang antri. Jadi yang udah waiting list untuk terbang itu 1.100 orang. Padahal pesawatnya sehari hanya keluar 2 kali dari daerah tersebut. Dan juga ada pembatasan, betul ya. Gak bisa satu pesawat full semua dempet-dempetan, itu gak bisa. Jadi fasilitas pesawat itu hanya bisa menampung 50% dari kapasitas yang biasa. Dan bayangkan antriannya itu berapa? 1.100 orang. Dan saya coba membaca sebetulnya surat kabar setiap hari, mau mencoba mengamat-ngamatin kira-kira kita ini mengalami masa seperti ini sampai sejauh apa sih ya. Ini masa-masa yang aneh ya, betul nggak? Setuju nggak? Very unusual time. Waktu-waktu yang aneh di tengah-tengah kehidupan kita. Sepertinya itu betul-betul nggak selesai-selesai. Baru tadi pagi saya baca di Amerika aja itu masih 72.000 orang yang kena corona. Bayangkan satu hari masih 72.000 orang. Dan sekarang rumah sakit sudah mulai kewalahan lagi karena begitu banyak pasien yang datang di saat yang bersamaan ya. Negara yang paling parah, state yang paling parah itu Florida kalau nggak salah, itu udah angkanya udah tinggi sekali ya. Di Indonesia pun sama. Saya yakin pemerintah melakukan upaya yang terbaik, betul ya. Semua Pemda DKI, tapi tetap aja sepertinya ini benar-benar akan tetap ada. Bahkan beberapa orang berkata yang namanya new normal itu akan stay seperti itu selama-lamanya. Jadi tetap ya, nanti yang namanya pakai masker itu udah menjadi gaya hidup, betul ya. Seperti kultur kita kemana-mana memakai masker. Aneh sekali sebetulnya ya. Dan di masa-masa sekarang saya percaya gini, semua anak-anak Tuhan itu tanpa sadar atau sadar pasti mencoba menafsirkan apa sih yang lagi terjadi, benar nggak? Ya, ada dialog nanti di Zoom ya, saya lupa hari apa, ada iklannya yang seperti perdebatan membahas pandemi corona itu dari Tuhan atau murka Tuhan. Waduh, ya, apakah ini penghukuman atas dunia atau masih dalam kapasitas rencana Tuhan? Tuhan izinkan. Semua kita pasti bertanya-tanya, ya, kenapa sih masa ini ada? Betul gak? Jujur, daging kita terikat gak kayak begini? Enak gak? Coba. Teman kami kemarin ada yang sampai Bandung. Wah, kayaknya seneng banget tuh. Ya, ini penting buat kita jalan-jalan. Kebetulan istrinya ulang tahun. Saya lihat bahagia banget. Kita cuma ngeliatin dia doang. Pergi juga kayaknya masih sungkan gitu ya. Masih kurang yakin untuk pergi ya. Padahal konon katanya hotel murah-murah. Tapi di hotel yang dia tinggali full book ternyata. Ajaib kan? Semua orang itu udah gak enak pasti perasaannya. Pengen jalan, pengen begini. Nah, itu baru yang gak enak sedikit. Apalagi yang bisnisnya hancur. Betul gak? Ya, konon saya baca di surat kabar ada berapa? Saya lupa, sekian juta orang miskin baru loh yang timbul gara-gara penyakit ini. Ya, di seluruh dunia udah lebih ngeri lagi angkanya.
Belum lagi angka yang meninggal setiap hari itu masih ribuan orang yang masih meninggal. Bayangkan. Nah, kita itu pasti akan mempertanyakan, sadar atau tidak sadar. Setuju? Betul ya? Ini masa kayak semua orang mencari pegangan, mencari tafsiran. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok sampai kayak begini ya? Oke? Yang rugi material masih mendingan. Ya. Yang paling gak kenapa-napa sebetulnya yang rugi kayak jalan-jalan. Ya, saya udah kangen sebetulnya naik pesawat terbang. Kangen gak naik pesawat terbang? Waduh, kok cita-cita senang gitu kayak naik pesawat terbang ya. Tapi mau naik pesawat terbang sekarang mau kemana? Itu yang pertama-tama. Yang kedua, oke, Anda tes ini, tes itu dulu. Nanti sampai di negara yang dituju, belum lagi di karantina. Oke, teman kami ada yang kemarin waktu sebelum awal pandemik dia berkunjung ke satu negara, dia udah siap-siap bawa Panadol. Jangan sampai nanti gue di airport badan gue anget, gue di airport di karantina lagi. Langsung minum obat kalau badannya panas dikit supaya suhunya segera turun. Nah itu masih mendingan, masih lumayan. Kalau yang hanya terganggu kenikmatannya, nggak bisa jalan-jalan ke mall, nggak bisa mungkin Anda dulu suka nongkrong-nongkrong di tempat makan tertentu, Anda merasa sekarang khawatir ya. Yang lebih parah, yang bisnisnya terganggu, yang income-nya terganggu, yang diberhentikan dari pekerjaan, yang lebih parah lagi yang meninggal, betul? Yang pasangannya meninggal, yang orang tuanya meninggal, ada yang gembala gerejanya meninggal. Wah, ini masa-masa yang sukar buat kita, dan kita pasti cari tahu, Tuhan, ini kenapa sih? Tafsirannya apa sih? Apakah betul akhir zaman? Kita coba tafsirin segala-galanya. Dari vaksin kita tafsirin, itu tanda microchip lah, itu inilah, itu itulah. Kita cari ini antikrisnya siapa, betul kan? Ini masa-masa yang penuh dengan pertanyaan. Oke? Nah, kemarin malam saya berdoa. Saya bilang, ya Tuhan, pasti ada satu sikap hati kita yang kita itu bisa buat di tengah-tengah masa seperti ini. Ingat ya, Bapak Ibu, bulan-bulan lalu kita belajar banyak tentang mengembangkan kekuatan. Betul kan? Ya, ada satu orang ibu yang hadir bersama kami, dan itu pun sempat sakit, ingat gak ya? Tetap ibadah, tetap belajar mengembangkan kekuatan rohani. Tapi Anda tahu nggak, ada satu hal mudah sebetulnya di masa-masa yang membingungkan kayak gini. Jujur, semua kita bingung nggak? Bingung nggak? Ayo, bingung ya? Mau sampai kapan? Yang kedua, saya mesti gimana? Ekonomi terganggu, pelayanan terganggu. Kami mesti buat apa? Sebagai gembala, sebagai pengajar firman, kita pasti bingung mau nyampein apa. Saya doa loh, saya berdoa. Harus ada yang kita bisa buat sebetulnya. Saya kaget ternyata dalam semua keadaan itu ada satu yang kita buat, yang bisa kita buat, yang sebetulnya itu adalah rencana Tuhan. Bapak Ibu kepengen gak di masa-masa seperti ini melakukan hal yang Anda tahu itu adalah rencana Tuhan? Pengen gak? Ternyata rencana Tuhan itu ya bukan tindakannya dulu. Bukan. Tindakan kita kadang bingung ngapain. Tapi ada satu sikap hati dalam semua keadaan yang merupakan rencana Tuhan. Sikap hati ini harus ada dalam hidup kita. Ya, kita baca sama-sama di 1 Tesalonika pasal yang kelima. Coba kita lihat. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Oke. Saya akan bacakan ayat 14 ya. Saya akan bergantian dengan rekan saya. Saya akan baca ayat genap. Rekan saya akan baca ayat yang ganjil, oke? Dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Seorang dua ayat. Ayat 14 sampai dengan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai dengan 18. Ini sikap hati yang Tuhan ingin ada dalam hidup anak-anaknya. Dan ini adalah rencana Tuhan yang sempurna. Oke? Ini harus ada. Karena kalau ini nggak ada, suatu hari saudara pasti akan kecewa sama Tuhan. Sekarang tantangannya anak-anak Tuhan itu apa?
kecewa sama Tuhan. Betul? Sekarang sepertinya teori yang berkata dalam Tuhan semua pasti baik. Oh, dalam Tuhan semua pasti positif, ada jalan keluar. Betul. Sepertinya gak berlaku. Betul gak? Malah kita lihat kenyataannya di tengah-tengah pandemik ini ada orang-orang yang lebih jaya. Dan mereka gak kenal Tuhan sama sekali. Mereka gak perlu berharap sama Tuhan, mereka gak perlu beribadah. Oke? Ya. Yuk kita lihat ya, 1 Tesalonika 5 14-18 saya akan bacakan ayat genap. Oke? Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Silakan. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Perhatikan apa? Bersukacitalah senantiasa. Lalu tetaplah berdoa. Nah, lihat ini. Lihat. Mau tahu kehendak Tuhan? Mau tahu kehendak Tuhan? Lihat nih. Mengucap apa? Syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Lihat nih, lihat. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mantap kan? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab apa? Itu yang dikehendaki Allah. Tuh. Ayo yang udah pada mulai komplain, ngoceh. Ya. Ada orang yang komplain terus, apa aja komplain. Ya. Saya pernah makan di restoran sama orang, oke? Makanannya datang, dagingnya gedenya nggak sesuai dengan yang digambarnya. Apa nih kayak begini mbak? Dagingnya kok gede, digambar datangnya kok kecil, begini. Ngoceh. Minumannya kurang penuh sedikit, ngoceh. Ya. Ada yang udah minum sampai bawah, udah mau habis. Dia bilang, keasaman tambah air. Dia tambah lagi, penuh lagi minumannya. Ada orang yang tanpa sadar hatinya itu makin hari makin tawar. Hatinya makin hari makin kecewa. Hatinya makin hari makin lemah. Kenapa? Karena hidupnya nggak pernah dalam kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan yang gampangnya gimana? Mengucap apa? Syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam apa? Dalam hal yang enak? Mengucap syukur dalam hal yang berat? Enggak juga. Bapak Ibu, mengucap syukur dalam segala hal. In everything, give thanks. Karena itulah yang Tuhan mau. Ternyata memelihara hati yang penuh dengan ucapan syukur berarti Anda hidup dalam kehendak Tuhan. Amin. Ya. Saya yakin ya Bapak Ibu, belajar mengucap syukur adalah fondasi kehidupan di mana Tuhan bisa membangun kehidupannya dalam diri kita. Mengucap syukur itu membukakan pintu untuk Tuhan kerja. Amin. Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengucap syukur dalam segala hal, mungkin gak dia bercerai dengan istri atau suaminya? Mungkin gak? Hah? Perceraian dimulai dari apa? Pertama-tama ketidakpuasan. Betul? Ketidakpuasan. Terutama tentang uang, terutama tentang fisik istrinya. Kenapa? Karena begitu ada ketidakpuasan dalam diri kita dan kita mulai komplain, tanpa sadar pelan-pelan kita udah keluar dari apa yang Tuhan mau. Karena apa yang Tuhan mau itu selalu pengucapan syukur. Apa yang Tuhan mau itu perasaan puas, perasaan cukup dengan apa yang kita punya. Kalau kita bisa puas dan cukup dengan apa yang kita punya, kita bisa mengucap syukur. Sebaliknya, kalau Anda belajar mengucap syukur, Anda pun akan belajar puas dan cukup dengan apa yang engkau
punya. Betul? Bapak Ibu tahu nggak, sumur dunia nggak pernah bisa memuaskan. Betul? Harta nggak akan pernah bisa memuaskan. Ya. Ada satu banker terkenal di bursa Wall Street yang diwawancara. Bapak udah merupakan orang yang paling kaya mungkin di dunia banker. Perlu berapa lagi Pak untuk Bapak pensiun dan berhenti? Oh, dikit lagi. Selalu bilangnya apa? Dikit lagi. Padahal apa? Naik terus, dan naik terus. Sampai kapanpun orang seperti ini nggak bisa dibawa kehendak Tuhan. Karena hatinya nggak penuh dengan pengucapan syukur. Hatinya selalu ingin yang lebih lagi. Ya kan? Kenapa sih orang-orang yang korupsi itu rata-rata orang kaya, betul? Ya kan? Lalu kenapa udah kaya kok masih korupsi? Karena belum puas. Ada orang yang punya mobil mewah sampai berapa puluh, betul ya? Sampai banyak sekali. Kenapa? Apa iya semuanya kepake? Belum tentu, bener gak? Kenapa? Karena gak puas. Selalu mau lagi. Saya baca 30 bisnis besar yang bangkrut di Amerika saat ini ya. Anda akan kaget. Bisnis besar yang bangkrut itu ya, saudara. Ini yang angkanya billion dollar, bukan billion rupiah, billion dollar. Anda akan kaget. Asetnya 24 billion dollar tuh kalau dirupiahin berapa tuh? 240 triliun mungkin ya. Ya. Asetnya 240 triliun. Utangnya 250 triliun. Kok bisa? Kenapa? Begini. Karena ketika ada uang dikit, nggak puas, ekspansi, utang lagi, bener nggak? Ya, untung dikit, utang lagi, ekspansi. Jadi bangun gede, belum balik modal, tiba-tiba pandemi. Ketidakpuasan. Kamu nih nggak pernah puas sama kondisi ekonomi kamu. Terus ngotot, kemana aja cari peluang. Waduh, saudara, Anda musuhnya bisa banyak. Orang ketemu Anda capek lama-lama. Karena tiap kali ketemu Anda ditawarin ini, tawarin itu, dari asuransi, MLM, somai, gorengan, semua Anda jual. Semua Anda punya, ya kan? Kenapa? Karena nggak pernah belajar mengucap syukur. Saya yakin, saudara, antara pengucapan syukur dan kepuasan hidup itu jalan sama-sama. Ya kan? Betul gak? Ada loh, saya pernah basuh satu kaki seorang bapak, seorang tua hamba Tuhan. Saya merasakan kesedihannya tentang hubungannya dengan anaknya. Saya bilang, kok bisa ya punya anak, anaknya itu kok bisa ya? Ini bapak ini luar biasa, masih aja bisa dibejak, disikat. Padahal hamba Tuhan. Kenapa? Karena gak pernah puas. Karena selalu mau lebih. Karena gak pernah ada pengucapan syukur dalam hidupnya. Gak pernah belajar untuk menerima dalam hidupnya. Ternyata Alkitab telak-telak nulisin, kita gak usah ngomong jauh-jauh dulu lah kehendak Tuhan seperti apa. Selama hati kita belum bisa bersyukur, kamu gak akan pernah bisa di dalam kehendak Tuhan. Bener dong? Gak usah ngomong dulu lah. Ini, itu, begini, begitu. Selama kamu belum bisa nerima kata Tuhan, here I am, kamu gak akan bisa di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apanya? Mana bisa Anda buat apa yang Tuhan mau selama hati Anda penuh dengan persungutan dan kehendak puasan? Gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Amin? Gak akan pernah bisa. Kayak gitu. Orang tua kita gak pernah puas. Anak juga kita gak pernah puas. Aduh, orang tua yang anaknya udah hebat.
9, 10, 9, 10, 9, 10 gini. Masih kok nggak 10 semuanya? Buset. Kalau bisa 50 kali skores kalian, betul? Ya. Menantu kita nggak pernah puas, ada aja. Oke? Selalu. Saya rasa fondasi hidup yang penuh dengan ucapan syukur itu adalah hal yang paling luar biasa. Amin. Ya. Saya berdoa Anda ngerti hal ini Bapak Ibu. Karena ini penting buat kita. Oke. Kita baca lagi sekarang. Coba lihat. Kitab Roma Kisah Para Rasul lihat ayatnya yang Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-33 sampai dengan 36. Oke. Kisah Rasul 27 33 sampai 36. Kami akan baca bergantian lagi. Saya akan baca ayat ganjil kali ini. Rekan saya akan baca ayat genap. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dulu." Maaf, silakan Stella ayat 34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Lihat yang Paulus lakukan di ayat 35. Anda harus tahu background ceritanya. Mereka sedang mengalami karam kapal dan Paulus ada di sana sebagai tahanan. Jadi ini keadaannya benar-benar tidak enak ya. Mereka menuju Roma untuk apa? Untuk penyerahan tahanan, dimasukkan dalam penjara. Bukan menuju Roma untuk jalan-jalan dan foto-foto di Menara Pisa, saudara. Enggak. Jadi ini keadaannya lagi betul-betul tidak enak dan kapalnya karam. Bahkan sebelumnya para prajuritnya itu udah berusaha membunuh tahanannya supaya nggak ada yang kabur. Oke? Lihat ayat 35 saya bacaan buat Anda. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti. Baca sama-sama apa? Mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. 36, lihat ini. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Dahsyat ya. Saya belajar gini loh. Ternyata pengucapan syukur itu public display, dibuat di depan banyak orang dan itu menular. Ketika Paulus bersyukur, apa? Yang lainnya kuat hatinya. Ya tadi lemas, kapal karam pada ketakutan. Mereka tidak makan makanan yang enak. Alkitab hanya berkata roti aja. Hanya makan seadanya aja. Tapi dalam segala hal, hambanya Paulus mengucap syukur. Udah mau diantar ke Roma sebagai tahanan, kapalnya karam, hampir dibunuh prajurit, tapi dia tetap mengucap syukur. Dan dari ucapan syukurnya, Alkitab berkata apa? Maka kuatlah hati semua orang itu. Amin. Ada yang dahsyat kalau Anda belajar mengucap syukur. Coba deh di rumah nih ya, Anda hidup serumah 5 orang misalnya. Yang satu ngoceh terus, komplain terus, sungut-sungut terus. Menular gak? Menular pasti. Satu rumah jadi pusing. Kok gak pernah ada yang baik kayaknya dalam hidup dia. Ngomong terus yang gak enak, ngedumel terus, mukanya tekuk terus. Dikit-dikit marah-marah mulu. Apa? Kecewa. Sedikit komplain, dikit-dikit tawar hati, dikit-dikit kepahitan sama Tuhan. Enak gak serumah kayak begitu? Menular gak perilaku kayak begitu?
serumah 6-7 orang, satu orang jutek terus. Kalau iya yang jutek kita bisa kunciin di kamar mandi seharian, saudara. Tapi kan nggak bisa. Tapi kalau di rumah penuh dengan pengucapan syukur, menular nggak ke yang lain? Amin. Atmosfer rumahnya jadi enak nggak? Betul nggak? Bahkan tembok-temboknya sepertinya hidup gitu. Kenapa? Karena atmosfernya enak. Ya, rumah itu bukan masalah bersetan atau nggak bersetan, saudara. Tapi yang tinggal siapa? Betul nggak? Ya kan? Yang bawa spiritnya siapa? Orangnya. Saya berdoa hari ini, kalau kamu mau hidup dalam kehendak Tuhan, mulai dari pengucapan syukur dengan apa yang ada pada kita. Anda puas dengan hidup Anda? Amin. Kalau Anda nggak puas, belajar bersyukur. Tuhan, aku bersyukur buat anak-anakku. Aku bersyukur buat orang tuaku. Aku bersyukur buat pandemik ini. Terserahlah, di pandemik ini sepertinya nggak ada yang bisa disyukuri. Hidup nggak normal. Anak-anak kasihan sekolah di rumah, kasihan. Orang tuanya juga kasihan. Merangkap jadi guru juga. Harusnya mungkin dapat gaji dari sekolahnya. Semua repot, gurunya pun repot, saudara. Tapi kalau Anda mau hidup dalam kehendak Tuhan, Alkitab berkata apa? Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagimu. Amin. Hari ini mau nggak kita bersyukur untuk apa yang kita punya? Bersyukur buat keluarga kita, bersyukur buat anak kita. Yang anaknya 1 bersyukur, yang anaknya 3 bersyukur. Bersyukur. Tuhan beri banyak. Mau nggak Anda bersyukur buat ekonomi Anda? Amin. Mau nggak Anda bersyukur buat berkat yang terima? Entah itu menurutmu besar atau kecil. Bersyukur. Kami belajar melayani dengan semua keterbatasan dana, keterbatasan alat. Kenapa? Karena tubuh Kristus harus tetap berjalan. Tuhan harus tetap nyata sekalipun dalam pandemi. Amin. Kita belajar bersyukur, dan dari ucapan syukur kita, kita jalani hidup kita. Amin. Selama Anda belum bisa bersyukur, kamu gak akan pernah bisa tiba di tempat yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena fondasinya selalu apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Mau bersyukur? Bersyukur ya. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Mari kita tundukkan kepala kita. Kalau Anda mau bersyukur sama-sama, saya mau Anda angkat tanganmu sama-sama dan mulai ucapan syukur dari mulut Anda. Hal-hal yang mungkin sekarang belum maksimal dalam hidupmu, yang mungkin gak enak dalam hidupmu, saudara, yang mungkin masih merugikan buat engkau, atau lebih lagi bahkan mungkin masih menyakitkan buat engkau. Mau gak hari ini latih hati kita untuk bersyukur akan hal itu? Kalau Anda mau bersyukur buat financial Anda, bersyukur sekarang. Percaya, Tuhan, aku mau bersyukur dalam segala hal, karena itu kehendak-Mu, Tuhan. Itu kehendak-Mu. Kalau Anda mau bersyukur buat suami Anda, bersyukur. Anda bersyukur buat istri Anda, bersyukur. Bersyukur. Kalau Anda lihat anakmu mungkin belum sempurna, bersyukur dulu, saudara. Bersyukur. Lepaskan pengucapan syukur dalam hal itu. Lepaskan ucapan syukur untuk keuangan Anda, untuk keluarga Anda, untuk negara Anda. Kalau kasus corona ini masih begitu banyak, belajar bersyukur. Untuk pemerintah kita, bersyukur dalam segala hal. Just be grateful, bersyukur. Hari ini bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah. Engkau baik dalam apapun juga. Kami mau belajar puas dengan apa yang ada pada kami. Semua fasilitas, pemberian, semua yang nampaknya kurang sekalipun, kami mau bersyukur hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hari ini ucapan syukur kami keluar sebagai korban di hadapan-Mu. Kami mau katakan, it is well with my soul. Kami baik-baik saja. Kami tidak kekurangan apapun dari kebaikan Tuhan. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Saya berdoa keluarga Anda diberkati Tuhan dalam kelimpahan dan anugerah Tuhan, dalam pengucapan syukur yang luar biasa, dan Anda puas dalam segala hal. Amin.
My sin was great, your love is greater.